Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kudus Wartawan. Saya kelas 10 IPA 2 nomor absen 10. Di sini saya mau izin untuk menuntaskan tugas terkait nafsa, di mana peristiwa nafsa di Indonesia, yaitu penyalahgunaan nafsa di Indonesia telah terjadi di mana-mana oleh siapapun tanpa memandang status sosial, ekonomi, pendidikan maupun usia. Tingginya penyalahgunaan ini sangat mengkhawatirkan karena akan memberi dampak pada negara maupun pemerintah. Menurut data yang diterima Badan Narkotika Nasional atau BNN, pada tahun 2017 jumlah penyalahgunaan nafsa di Indonesia mencapai 3,5 juta orang yang jumlahnya semakin meningkat sampai akhir 2019. Oleh karenanya negara kita masih dalam darurat narkoba. Nafsa adalah akronim narkotika atau psikotrika dan zat adiktif lainnya. Definisi narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 setelah narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun simintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai meningkatkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan menurut ahli pengertian zat aktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Contoh zat adiktif adalah alkohol, insania, lem, bensin, tiner, kafein, dan nikotin. Efek nafsa atau narkoba. Berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari pengguna nafsa dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama, golongan depresian atau downer, merupakan jenis nafsa yang menyebabkan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga membuat penggunanya menjadi tenang dan membuat tertidur bahkan bisa tak menyadarkan diri. Contohnya opiada atau morfin, heroin dan kodein dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, golongan stimulan atau over, merupakan golongan nafsa yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja. Pada golongan ini membuat pengguna menjadi aktif, segar dan semangat. Contohnya amfetamina atau sabu, ecstasy dan kokain. Yang terakhir, golongan halusinogen adalah golongan nafsa yang membuat penggunanya berhalusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran sehingga perasaan dapat terganggu. Contohnya krobis atau ganja. Bahaya narkoba. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang dapat menyebabkan gangguan mental dan perilaku sehingga menyebabkan terganggunya sistem neurotransmitter otak. Penggangguan pada sistem neurotransmitter dan menyebabkan terganggunya fungsi kognitif, alam berpikiran, afektif, alam perasaan, emosi, fisikomotor, perilaku dan aspek sosial. Yang terakhir, upaya penjagaan nafsa atau narkoba. Narkoba sangat merugikan masyarakat. Pengguna yang luas di masyarakat menimbulkan kerugian bagi semua kalangan, baik itu pelajar maupun anak. Sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan baik semua kalangan. Bagaimana pencegahan? Yang pertama, jangan pernah untuk menggunakan narkoba. Yang kedua, mengetahui berbagai dampak negatif pada bahaya narkoba. Yang ketiga, memilih pergaulan yang baik dan menghindari pergaulan yang dapat merumuskan kita pada penyalahgunaan narkoba atau nafsa. Yang keempat, mengikuti kegiatan yang bersifat positif seperti kegiatan berolahraga ataupun kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif pada kita. Yang kelima, selalu mengingatkan bahwa penggunaan narkoba dan pengedar narkoba memiliki aturan hukum yang dapat menjerat pengguna maupun pengedar narkoba. Yang keenam, menjalin hubungan antar sesama, hubungan interpersonal yang baik pada pasangan hidup maupun pada anak dan memungkinkan kita melihat sejalan awal penyalahgunaan. Hidup yang sehat itu butuh proses yang mengenal yang terakhir, mengenal bahwa penyalahgunaan narkoba disebabkan karena dampak kurang peduli keluarga kepada anak kita. Pesan saya, ingat, stop narkoba. Narkoba menghancurkan hidupmu. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi.